Halo teman-teman, selamat datang kembali di Mindful Living. Pada video kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan mendalam. Etika, yang merupakan inti dari stoikisme. Kita akan membahas bagaimana kebahagiaan sejati atau yang dikenal sebagai eudaimonia dapat diperoleh melalui kehidupan yang berlandaskan etika atau kebajikan. Mari kita mulai perjalanan kita. Kebahagiaan sejati atau eudaimonia bukanlah tentang kesenangan material atau kesenangan sementara, melainkan tentang menjalani kehidupan dengan kebajikan. Eudaimonia adalah keadaan di mana kita merasa damai, tenang, dan sejahtera karena hidup kita sesuai dengan nilai-nilai moral dan prinsip kebajikan. Dalam pencapaian eudaimonia, kita tidak hanya mencari kebahagiaan pribadi, tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan orang lain dan masyarakat secara keseluruhan. Ini adalah tentang menemukan makna dan tujuan dalam kehidupan, serta menjalani hidup dengan integritas dan kehormatan. Eudaimonia mengajak kita untuk fokus pada pengembangan diri dan pencapaian potensi penuh diri kita, melalui praktik-praktik yang mendukung kesehatan mental dan emosional, seperti refleksi diri, meditasi, dan tindakan kebajikan. Dengan mengejar eudaimonia, kita tidak hanya mencapai kebahagiaan yang lebih dalam dan bertahan lama, tapi juga menciptakan kehidupan yang lebih bermakna dan memuaskan. Kebajikan adalah inti dari kehidupan yang baik. Para filsuf Stoik percaya bahwa dengan hidup berdasarkan kebajikan, seseorang dapat mencapai keterangan batin dan kebahagiaan sejati. Ada 4 kebajikan utama yang diidentifikasi oleh para filsuf Stoik. Yang pertama adalah kebijaksanaan. Ini merupakan kemampuan untuk membuat keputusan yang tepat dan bijaksana. Ini melibatkan pengetahuan tentang apa yang baik dan buruk, serta kemampuan untuk menerapkan pengetahuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Seorang Stoik berusaha untuk selalu berpikir rasional dan bertindak berdasarkan pengetahuan yang benar. Misalnya, dalam situasi di mana seseorang menghadapi konflik di tempat kerja, kebijaksanaan mengajarkan untuk tidak bereaksi secara impulsif atau emosional, melainkan menilai situasinya terlebih dahulu kemudian bereaksi seperlunya. Yang kedua adalah keberanian. Bukan hanya tentang keberanian fisik, tetapi juga keberanian moral. Ini adalah kemampuan untuk menghadapi ketakutan, rasa sakit, dan ketidakpastian dengan ketenangan dan keberanian. Keberanian dalam stoikisme juga berarti memiliki kekuatan untuk tetap setia pada prinsip-prinsip moral kita, bahkan dalam situasi sulit sekalipun, seperti seseorang yang menolak untuk terlibat dalam perilaku beresiko, seperti pengguna narkoba atau minuman keras. Meskipun ada tekanan dari orang lain, dia tetap setia pada prinsip kesehatan dan keselamatan, meskipun ada risiko kehilangan popularitas atau pertemanan. Yang ketiga adalah keadilan. Keadilan adalah tentang memperlakukan orang lain dengan adil dan terhormat. Ini mencakup kejujuran, integritas, dan rasa hormat terhadap hak-hak orang lain. Seorang Stoik berusaha untuk berlaku adil dalam semua tindakan dan keputusan mereka, serta berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Yang keempat adalah pengendalian diri. Ini adalah kemampuan untuk mengendalikan emosi dan nafsu kita. Ini berarti tidak membiarkan diri kita terbawa oleh keinginan yang tidak sehat atau emosi yang merusak. Pengendalian diri membantu kita untuk tetap tenang dan fokus, serta menjalani kehidupan yang seimbang dan harmonis. Misalnya, seseorang yang memilih untuk tidak terlibat dalam perdebatan panas di media sosial. Meskipun merasa tergoda untuk merespon dengan marah, dia menunjukkan pengendalian dirinya. Dengan tetap tenang dan tidak terbawa oleh emosi, dia menjaga keseimbangan dan harmonis dalam hidupnya. Setiap kebajikan mengajarkan kita untuk bertindak dengan tepat pada tempatnya dan memiliki kesadaran yang peka terhadap kondisi sekitar. Kebijaksanaan membantu kita membuat keputusan yang tepat dan rasional. Keberanian mempersiapkan kita menghadapi tantangan dengan tenang. Keadilan mengajarkan kita untuk memperlakukan semua orang dengan adil dan hormat. Sedangkan pengendalian diri membantu kita menjaga keseimbangan dan menghindari tindakan impulsif. Dengan mempraktikkan keempat kebajikan ini, kita dapat mengarahkan kehidupan kita menuju kebijaksanaan dan kebaikan yang lebih besar. Kebahagiaan sejati hanya bisa dicapai melalui kehidupan yang berlandaskan kebajikan.
Ini karena kebajikan membawa kita pada ketenangan batin dan rasa puas yang sejati. Cara ini bisa kamu lakukan untuk mencapai kebahagiaan sejati melalui kebajikan. Cara yang pertama adalah mengembangkan kebijaksanaan kamu. Mengembangkan kebijaksanaan adalah kunci untuk menjalani hidup yang bermakna dan memuaskan. Belajarlah cara untuk melihat dunia dengan bijaksana, yaitu tidak hanya menerima informasi baru begitu saja, tetapi juga menganalisisnya dengan kritis dan memahami berbagai sudut pandang. Evaluasi situasi dengan hati-hati. Luangkan waktu untuk mengumpulkan informasi yang cukup dan pertimbangkan konsekuensi dari setiap tindakan yang mungkin diambil. Dalam mengambil keputusan, buatlah keputusan berdasarkan pengetahuan dan rasionalitas. Hindari membuat keputusan hanya berdasarkan emosi atau tekanan sesaat dan gunakanlah data, fakta, serta pengalaman untuk mendukung keputusan kamu. Jadilah pembelajar seumur hidup yang selalu mencari kebenaran dan kebijaksanaan. Dengan membaca buku, mengikuti kursus, dan mendiskusikan ide dengan orang lain. Dengan kebijaksanaan, kita dapat menjalani hidup dengan lebih tenang, bahagia, dan bermakna. Cara yang kedua adalah mempraktikkan keberanian. Ini adalah kualitas penting yang memungkinkan kita untuk menghadapi ketakutan dan tantangan dengan teguh. Kita perlu menghadapi ketakutan dengan berani, dengan cara mengidentifikasi dan mengatasi apa yang membuat kita takut, serta menganggap setiap tantangan sebagai peluang untuk belajar dan tumbuh. Kita tidak perlu merasa takut mengambil resiko yang diperlukan untuk hidup sesuai dengan prinsip-prinsip moral kita. Karena ini akan membantu kita hidup dengan integritas dan sesuai dengan nilai-nilai kita. Selain itu, hargai keberanian moral yang melibatkan berdiri teguh pada apa yang benar. Bahkan ketika itu sulit atau tidak populer, keberanian moral sama pentingnya dengan keberanian fisik. Dan seringkali lebih sulit untuk dipraktikkan. Dengan setiap tindakan berani, kita mengembangkan ketangguhan dan keyakinan diri. Memungkinkan kita menjalani hidup yang lebih autentik, memuaskan, dan sesuai dengan nilai-nilai kita. Yang ketiga adalah menegakkan keadilan. Menegakkan keadilan berarti memperlakukan orang lain secara adil dan menghormati mereka dalam setiap interaksi. Ini mencakup mendengarkan dan memahami perspektif orang lain, serta memberikan perlakuan yang setara tanpa diskriminasi. Kita perlu berbuat baik dengan melakukan tindakan yang bermanfaat bagi orang lain dan lingkungan sekitar, serta berusaha memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Jadilah pribadi yang memiliki integritas tinggi dengan selalu berkata jujur dan bertindak sesuai dengan prinsip moral yang kuat. Keadilan juga berarti mengambil sikap tegas terhadap ketidakadilan dan ketidakbenaran, serta berusaha untuk memperbaiki keadaan yang tidak adil. Dengan berpegang pada nilai-nilai ini, kita tidak hanya membantu menciptakan lingkungan yang lebih baik, tetapi juga membangun karakter yang kuat dan terpercaya. Cara yang terakhir dan yang paling sulit adalah kemampuan mengendalikan diri. Kemampuan ini sangat penting yang memungkinkan seseorang untuk mengelola emosi dan keinginan secara efektif. Latih diri kita untuk tetap tenang dan tidak terbawa emosi negatif seperti marah atau frustasi, terutama dalam situasi yang menantang. Cobalah teknik-teknik seperti pernapasan dalam, meditasi, atau refleksi diri untuk membantu menjaga ketenangan. Hindari godaan yang dapat merusak keseimbangan hidup kita, seperti kebiasaan buruk atau perilaku impulsif, dengan menetapkan batasan dan membuat keputusan yang bijaksana. Tetap fokus pada tujuan jangka panjang kita, dan jangan biarkan distraksi atau keinginan sesaat menggoyahkan komitmennya. Bagian yang paling sulit dari mengendalikan diri adalah konsistensi dalam menerapkannya, terutama ketika menghadapi tekanan atau godaan yang kuat. Dengan mengendalikan diri, kita dapat membuat keputusan yang lebih baik, menjaga hubungan yang sehat, dan menciptakan kehidupan yang lebih harmonis dan produktif. Kemudian, bagaimana kita menerapkan prinsip-prinsip stoikisme dalam kehidupan sehari-hari? Ada beberapa tips yang bisa kamu lakukan. Yang pertama adalah jurnal stoik. Luangkan waktu setiap hari untuk merenung dan menulis tentang pengalaman kita. Jurnal stoik adalah praktik harian yang sangat dianjurkan dalam filosofi stoik. Praktik ini melibatkan pengalaman merenung dan menulis jurnal tentang berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Dalam jurnal ini, kamu diminta untuk mencatat apa yang telah kamu pelajari dari pengalaman. Kemudian, bagaimana kamu menerapkan kebijaksanaan dalam menghadapi tantangan atau situasi yang dihadapi.
serta mengevaluasi tindakan kamu secara objektif. Tips kedua yang bisa kamu lakukan adalah meditasi stoik. Coba praktikkan meditasi stoik dengan merenungkan prinsip-prinsip kebajikan. Renungkan bagaimana kamu bisa lebih bijaksana, berani, adil, dan terkendali dalam hidup. Tujuan dari meditasi stoik adalah untuk meningkatkan pemahaman tentang nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip yang membawa kehidupan yang baik dan berbahagia. Dengan merenungkan prinsip-prinsip kebajikan ini, kamu dapat mengidentifikasi area mana saja kamu bisa tumbuh dan berkembang lebih baik sebagai individu. Meditasi stoik juga membantu kamu untuk tetap tenang dan terfokus dalam menghadapi tantangan hidup, serta memperkuat keputusan-keputusan yang didasarkan pada refleksi dan kebijaksanaan. Tips ketiga yang bisa kamu lakukan adalah menjalani kehidupan yang sederhana. Menjalani kehidupan yang sederhana dan fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Kamu bisa menghindari keinginan yang berlebihan dan materi yang tidak perlu. Ini mendorong untuk hidup dengan lebih sederhana dan minimalis. Dengan memprioritaskan nilai-nilai yang substansial seperti hubungan, kesehatan, pengembangan diri, dan kontribusi pada masyarakat. Dengan mengadopsi gaya hidup sederhana, seseorang dapat mengurangi stres dan kecemasan yang disebabkan oleh keinginan yang tidak terpenuhi atau kekhawatiran tentang kepemilikan material. Lebih dari itu, hidup sederhana juga membantu untuk kamu fokus pada pengalaman dan kenikmatan yang bersifat non-material, seperti kebahagiaan dari interaksi sosial yang bermakna atau pencapaian pribadi dalam hal-hal yang lebih mendalam. Tips yang bisa kamu lakukan selanjutnya adalah menghadapi setiap kesulitan dengan tenang. Ingatlah bahwa semua kesulitan adalah peluang untuk melatih diri. Hadapi setiap tantangan dengan ketenangan dan kebijaksanaan. Menghadapi kesulitan dengan tenang adalah pendekatan stoik yang mengajarkan untuk melihat setiap tantangan sebagai peluang untuk mengembangkan kebajikan. Dalam konteks ini, kebajikan meliputi kebijaksanaan dalam membuat keputusan, keberanian dalam menghadapi ketidakpastian, keadilan dalam memperlakukan orang lain, dan pengendalian diri dalam mengelola emosi dan nafsu. Akhirnya kita telah sampai di akhir perjalanan. Stoikisme mengajarkan kita bahwa kebahagiaan sejati hanya bisa dicapai melalui kehidupan yang berlandaskan kebajikan. Dengan mengembangkan kebijaksanaan, keberanian, keadilan, dan pengendalian diri, kita bisa mencapai kebahagiaan sejati atau eudaimonia dan menjalani kehidupan yang lebih bermakna. Terima kasih sudah mau bersamai perjalanan kita. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Dan tetaplah berusaha menjadi pribadi yang bijaksana dan berbudi luhur.